Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, pernahkah kita merasa bahwa hidup ini penuh dengan ujian? Doa yang kita panjatkan seolah tak kunjung terkabul, dan harapan yang kita gantungkan terasa semakin jauh? Dalam momen seperti ini, seringkali muncul perasaan ditinggalkan atau dilupakan oleh Allah. Namun, tahukah kita, justru dalam situasi tersulit sekalipun, Allah tidak pernah meninggalkan hamba-Nya. Sebagai seorang Muslim, kita harus memahami bahwa pertolongan Allah terkadang datang dengan cara yang tidak kita sadari. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang Aku, maka jawablah, sesungguhnya Aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa ketika ia berdoa kepada-Aku." Quran Surat Al-Baqarah 186. Dalam video ini, kita akan membahas tanda-tanda bahwa Allah sedang menolong kita meskipun kita tidak menyadarinya. Ini bukan sekadar kebetulan, tetapi bukti kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan like, subscribe, dan tinggalkan komentar sholawat untuk Nabi Muhammad SAW. Tanda pertama, Allah menjauhkan kita dari keburukan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Seringkali kita menginginkan sesuatu, tetapi Allah justru menjauhkan kita darinya. Kita mungkin merasa kecewa ketika harapan tidak tercapai, pekerjaan yang diimpikan tidak didapat, atau rencana yang telah dibuat harus batal. Namun bisa jadi itu adalah cara Allah menyelamatkan kita dari bahaya atau sesuatu yang lebih buruk. Dalam sejarah Islam, ada banyak kisah yang menggambarkan hal ini. Salah satunya adalah kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa dalam surah Al-Kahfi. Nabi Khidir melakukan hal-hal yang tampak tidak masuk akal bagi Nabi Musa, seperti merusak perahu, membunuh seorang anak, dan mendirikan tembok tanpa meminta upah. Namun di akhir kisah, terungkap bahwa semua itu adalah bagian dari rencana Allah untuk melindungi kebaikan yang lebih besar. Tanda kedua, merasakan ketenangan di tengah ujian. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Salah satu tanda bahwa Allah sedang menolong kita adalah ketika kita merasakan ketenangan di tengah kesulitan. Dalam hidup, kita mungkin menghadapi ujian berat seperti kehilangan orang yang dicintai, kesulitan ekonomi, atau masalah lainnya. Namun, jika hati kita tetap tenang dan penuh keyakinan kepada Allah, itu adalah tanda bahwa Allah sedang menguatkan kita. Para sahabat Rasulullah SAW menghadapi berbagai ujian berat, tetapi mereka tetap sabar dan teguh dalam keimanan. Salah satu contoh adalah ketika Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Tsur saat dikejar oleh kaum Quraisy. Di saat yang sangat genting itu, Rasulullah tetap tenang dan berkata kepada Abu Bakar, "Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Quran Surat At-Taubah 40. Jika dalam kesulitan kita masih bisa bersabar dan merasa dekat dengan Allah, itu adalah pertolongan yang nyata. Tanda ketiga, petunjuk yang datang melalui cara yang tak terduga. Allah tidak selalu berbicara kepada kita secara langsung, tetapi Dia memberi petunjuk melalui berbagai cara. Bisa melalui orang lain, peristiwa yang terjadi, atau bahkan ayat yang tiba-tiba kita temukan dalam Al-Quran. Sebagai contoh, ketika kita sedang bingung mencari jalan keluar dari suatu masalah, tiba-tiba ada seseorang yang memberikan nasihat yang tepat. Atau ketika kita membaca Al-Quran, ayat yang kita baca terasa sangat relevan dengan keadaan kita. Ini bukan kebetulan, tetapi bentuk bimbingan dari Allah. Sebagaimana firman-Nya dalam surah An-Nahl ayat 89. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab untuk menjelaskan segala sesuatu, sebagai petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.
Jika kita memperhatikan dengan saksama, kita akan melihat bagaimana Allah selalu memberi petunjuk kepada kita. Tanda keempat, keselamatan dari bahaya. Ada saat-saat di mana kita hampir mengalami musibah, tetapi tiba-tiba sesuatu menyelamatkan kita. Misalnya, kita terlambat berangkat kerja, tetapi kemudian kita mendengar ada kecelakaan di jalan yang seharusnya kita lewati. Atau kita batal naik pesawat, dan ternyata pesawat itu mengalami masalah. Ini adalah cara Allah melindungi kita dari sesuatu yang tidak kita ketahui. Rasulullah SAW bersabda, "Ketahuilah bahwa jika seluruh umat manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan mampu memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan jika mereka berkumpul untuk mencelakakanmu, mereka tidak akan mampu mencelakakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan atasmu." HR Tirmizi. Segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari ketetapan Allah. Jika kita selamat dari bahaya, itu adalah tanda bahwa Allah masih memberi kita kesempatan untuk berbuat lebih banyak kebaikan. Tanda kelima, kesulitan yang mengantarkan pada pertumbuhan. Allah berfirman dalam surah Al-Insyirah ayat 6, "Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan." Setiap cobaan yang kita alami memiliki tujuan. Terkadang, Allah memberikan ujian untuk membuat kita lebih kuat dan lebih dekat kepadanya. Seperti seorang anak yang belajar berjalan, dia harus jatuh berkali-kali sebelum akhirnya bisa berdiri dengan tegak. Ujian hidup pun demikian. Jika kita menghadapinya dengan kesabaran dan tawakal, kita akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih dekat dengan Allah. Sahabatku yang dirahmati Allah, mengenali tanda-tanda ini akan membantu kita memahami bahwa Allah selalu hadir dalam setiap aspek kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, bahkan ketika kita merasa sendirian. Ketika kita mengalami kesulitan, jangan buru-buru berputus asa. Percayalah bahwa Allah sedang mengatur sesuatu yang lebih baik untuk kita. Tugas kita adalah bersabar, berdoa, dan terus berusaha. Semoga video ini bermanfaat dan semakin menguatkan keimanan kita kepada Allah. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.